Oke, gue udah seminggu kayaknya nggak upload ya. Jadi gue memang lagi nunggu pre-orderan nyampe. Itu ada pre-order Blockis Ultron yang Legend Edition. Tapi sembari nunggu pre-ordernya nyampe, kita review yang ada aja lah ya. Di sini gue punya McFarlane Batman Beyond. Ini produk dari McFarlane. Ini first time gue beli McFarlane sih. Jadi mungkin agak asing juga karena baru banget beli McFarlane. Ini gue beli sebenarnya beli baru, tapi gue buka untuk dicek, habis itu gue masukin box lagi. Jadi mungkin kalian akan melihat ada part-part yang udah tidak di revet lagi. Oke, kita bahas boxnya ya. Jadi di sini ada boxnya, tampak depannya ada bagian mika dengan menunjukkan figur dan parts-partsnya di dalam. Terus ada tulisan DC Multiverse Batman Beyond. Di sini ada umur ya, 12 plus. Terus ada sini ada tulisan McFarlane Toys logonya. Dan ini seri ke-22. Di tampak box kanannya ini ada tulisan Batman Beyond. Tampak kirinya ada tulisan Batman Beyond juga. Terus di belakang ini ada foto figurnya dan beberapa line up-nya dari karakter-karakter yang dibikin sama McFarlane. Di sini ada The Flash, ada Gorilla, Bizarro, John Stewart, sama Nightwing ya. Ini Nightwing yang merah. Udah itu aja. Bawahnya ya biasa lah ya, warning-warning. Oke, langsung aja kita buka kali ya. Gua kepo sama figur ini. Oke, jadi ini yang kita dapat ini dalam boxnya. Ada stand base, terus ada jetnya, ada tangan untuk megang batarangnya, dan ada batarangnya juga, dan ada figurnya. Sebenarnya di sini kita dapat photocard ya. Nih gua tunjukin. Kayak di sini tuh ada, gua nggak tahu ini mini comic atau photocard gitu. Cuman gua nggak berani buka karena dia harus di silet gitu mikanya, jadi kayak agak sayang aja buat itu. Oke, sekarang kita review satu persatu ya. Pertama kita dapet jetnya dulu. Ini jetnya menurut gue cukup bagus lah ya. Nggak yang bagus banget, nggak yang realistik banget, tapi enough lah menurut gue. Oke, itu terus batarangnya. Ini basic aja sih kayaknya. Basic aja ya. Nggak ada masalah. Nggak ada minus detail, mungkin ini agak hitam, nggak tahu mungkin defek pabrik atau gimana, tapi nggak jadi jelek sih. Keren aja menurut gue, kayak agak-agak battle damage gitu. Oke, terus ini tangannya yang megang batarang ya, biasa aja sih, basic banget ini. Terus ada figurnya. Nah, kita review figurnya ya. Gue mau singkirin ini dulu. Oke, mungkin ini kita lihat figurnya ya. Detailnya depannya kayak gini. Bagus menurut gue, nih comic accurate banget. Lihat ada beltnya bagus ya. Terus ada logonya juga cakep lah menurut gue. Dan ini nggak dicat ya, mereka bikin molding lagi di depannya. Mukanya lihat Terry McGinnis banget ya. Terus kaki-kakinya kayak gini. Sebenarnya sisanya basic aja sih, karena warnanya full black gitu. Terus belakang kayak gini, biasa aja sih. Oke, sekarang kita review artikulasi ya. Kepala dulu kali. Kepala bisa dangak segini, bisa turun segini. Oke, terus bisa miring-miring, putar 360 derajat. Ball jointnya enak banget buat dimainin. Terus ada lengannya bisa ke sini, bawahnya bisa ke samping segitu. Terus ini sebenarnya ada kayak apa namanya, semacam butterfly joint, cuman gue kurang merasa ini berguna ya. Jujur aja, nggak tahu gue nggak tahu berfungsinya bagian mana. Terus dia bisa putar-putar aman aja. Ini ada bicep swivel, sini double joint sedalam ini, mantep lah. Terus ini ada artikulasi lagi, ini bisa tuh
bisa dinaikin, bisa diturunin. Ya kayak gitulah kurang lebih ya. Ini untuk lengannya. Terus untuk app crunch-nya nggak terlalu jauh, tapi dia bisa dangak lumayan jauh nih. Tuh, bisa di miring-miring, bisa diputar-putar, aman lah. Untuk kaki dia nggak bisa ditarik ya, tapi nendangnya cukup jauh karena ini sebenarnya bagian celana dalamnya bagian selangkangannya ini karet lentur, jadi bisa melar-melar. Nendangnya segini, terus kakinya bisa segini. Meskipun ini agak seret ya, tapi nggak patah kok. Segini, jauh banget. Tuh dia agak gimana gitu. Dan ini bisa muter ya, meskipun sedikit ya. Kalau artikulasi telapak kakinya jauh ya. Tuh segini. Nah untuk artikulasi McFarlane tuh setahu gua ya, nggak semuanya sama. Iya, nggak semuanya sama. Jadi gue pernah lihat ada yang beli Batman yang Azrael yang gede itu artikulasinya sedikit sekali. Jadi sebenarnya tergantung sama figurnya juga gitu. Kalau figurnya bulky dan memang susah dibikin artikulasi, ya artikulasinya bakal dikit ya. Lalu kita bahas dari sisi gimmick ininya ya. Jadi ini sayapnya bisa direntangin gitu. Dan dia ada bagian ininya. Nah, bagian ini sebenarnya buat masukin lengannya ke dalam sayapnya. Nah. Jadi kalau untuk pose-pose lagi gliding ya. Ini. Jadi kalau dia lagi gliding, tuh kita bisa posein. Dan dia dapat stand base cuy. Ini dapat stand base. Menurut gue stand base-nya cukup oke. Ini dia nggak bisa dinaik turunin tapi begini aja. Coba kita posein. Oke lah ya. Ya agak goyang-goyang gitu tapi kuat kok. Oke lah, ini stand base-nya bagus. Tada. Yes. Stand base-nya bagus. Kokoh aja menurut gua. Nggak yang letoy banget. Dan coba kita pasang part kakinya ya. Nah, ini ceritanya ada 2. Lubangnya ada di sebelah sini. Jadi kita masangnya kayak gini. Nah, tuh. Kesannya agak ngambang ya yang depannya. Tapi kalau lihat sepintas pas-pas aja kok ya. Tuh. Sorry. Pas-pas aja kok. Overall bagus ya. Build quality-nya McFarlane ternyata bagus banget. Nggak tahu ya, kebetulan gue dapet yang bagus atau gimana. Tapi so far build quality-nya bagus. Gue akui bagus banget. Oke, sekarang gue mau coba ganti tangannya. Kita coba ganti tangannya ya. Ini tinggal dilepas aja. Tuh, lepasnya lumayan mudah juga. Kita ganti sama ini. Masangnya juga nggak susah sih. Tuh. Tidak penuh effort. Terus gue mau coba pose dia megang batarang ya. Beneran bisa kepegang gak sih? Lah, copot. Oh, ternyata megangnya gini. Tuh. Keren ya? Mantap. Overall figur ini bagus banget. Gue beli di harga 350.000 ya. Nggak tahu harganya bakal sama terus atau akan berubah-ubah. Tapi so far ini pembelian McFarlane paling worth it yang pernah gue lakukan. Gue belum pernah beli McFarlane seri yang lain. Mungkin soon gue akan beli lagi, tapi masih milih-milih karakternya apa karena harganya lumayan mahal untuk karakter lain. Untuk yang ini 350.000 menurut gue worth it banget. Gitu aja.
Kalau kalian ada yang mau didiskusiin soal figur ini, mungkin boleh hit me di kolom komentar. Oke, sekian, terima kasih guys.